Untuk kesempatan awal ini akan kami berikan kepada para calon wakil gubernur. Untuk itu silakan bersiap Jarod Saiful Hidayat dan Sandiaga Salahuddin Uno. Depan. Oh, ke depan, siap. Siap. Boleh tepuk tangan? Ya. Silakan menempati tempatnya. Betul, Pak, di situ. Waktunya di sini sudah tahu masing-masing. Saya akan tengahi moderasi kalau memang ada yang lebih. Untuk putaran pertama ini silakan pertanyaan dimulai. Boleh bertanya? Silakan. Pertanyaannya itu 1,5 menit. Pertanyaannya maksimal 1,5 menit. Boleh dipakai seluruhnya, boleh juga tidak. Ada pertanyaan untuk Pak Sandi? Semua jelas ya? Baik. Untuk putaran pertama, silakan pertanyaan dimulai dari calon Wagub Paslon 2, Pak Jarod, waktunya maksimal 1,5 menit. Silakan. Jangan susah, Pak. Jangan susah. Pak Sandi yang baik. Siap. Wakil gubernur itu tugasnya bukan hanya sekedar ban serep, tapi betul-betul membackup gubernur kita supaya ada satu kesatuan. Ada satu tugas dan tanggung jawab dari wakil gubernur, yaitu di dalam merumuskan dan menyusun KUA PPAS. Bagaimana cara Pak Sandi untuk bisa membantu gubernur di dalam menyusun KUA PPAS tersebut? Langsung saja Pak Sandi. KUA PPAS itu apa, Pak? KUA PPAS itu KUA itu supaya pemirsa di rumah juga tahu. Kebijakan umum anggaran. Bagaimana menyusunnya? Baik, Pak. Terima kasih Pak Jarod, dan saya bersama Pak Anies merupakan pasangan yang alhamdulillah secara solid telah membagi tugas. Bagian ekonomi dan infrastruktur, karena saya memiliki pengalamannya, track recordnya, saya akan memfokuskan di bidang ekonomi infrastruktur. Mas Anies tentunya fokusnya ada di institusi dan membangun SDM, manusia, human capital. Kami sepakat bahwa kami merupakan satu kesatuan. Dan untuk masalah anggaran, kebetulan saya dulu mengelola usaha. Dan alhamdulillah usaha yang saya bangun itu bisa maju karena keuangannya sangat-sangat rapih. Dan kami akan memastikan bahwa keuangan kami yang nanti untuk menyusun anggaran tersebut kita rumuskan dengan baik. Dan kita pastikan pada satu saat anggarannya terserap dengan baik. Dan yang terpenting juga memiliki laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian. Silakan. Berbeda pengelolaan anggaran di perusahaan sama di pemerintahan. KUA itu kebijakan umum anggaran yang harus dirumuskan yang diajukan ke Dewan. Sedangkan PPAS itu adalah platform pengajuan anggaran sementara yang penjabaran dari KUA tadi. Oleh sebab itu harus kemudian rapat-rapat sama SKPD. Bagaimana Pak Sandi bisa betul-betul menajamkan supaya itu bisa diwujudkan dengan baik. Langsung saja. Bapak punya 30 lebih SKPD. Saya pernah mengelola lebih dari 28 unit. Memang berbeda, tapi konsepnya adalah people management. Konsepnya adalah bagaimana kita mengelola hubungan kita, komunikasi dengan bawahan. Saya memiliki konsep bahwa saya nggak pernah ada di kantor, Pak. Ya. Jadi saya terus ke kantor anak-anak buah saya, dan saya selalu menyamaratakan mereka. 3 hal yang selalu saya dorong. Kalau mereka berprestasi, kita apresiasi di depan publik. Ya. Kalau mereka belum berprestasi, kita berikan motivasi. Tapi kalau mereka nyolong ketahuan, ya harus kita amputasi ya. Jadi begini, saya sampaikan berbeda, karena di dalam menyusun KUA PPAS itu harus juga merangkum pendapat musrenbang melalui musrenbang. Tidak Pak. Bisa saya sendiri, dan khusus untuk APBD, orientasinya bukan sekedar kepada profit making, mencari keuntungan, tapi pelayanan yang baik. Oleh karena itu, supaya anggaran itu bisa dilaksanakan dengan baik, kita harus intensif untuk mengikuti musrenbang dan diskusi dengan SKPD. Pasti, karena memang kita stop di sana karena waktunya sudah habis. Kata penutup adalah dari pihak Paslon 2. Kita beri tepuk tangan untuk debat yang pertama antara calon wakil gubernur. Ya. Kita masih punya putaran kedua. Kali ini sama. Dimulai dengan calon wakil gubernur Paslon 3 mengajukan pertanyaan maksimal 1,5 menit. Silakan.
Pak Jarod, Ya. di sini lebih dari 4 komunitas yang hadir, juga banyak warga Jakarta yang sekarang H2C, harap-harap cemas karena sebentar lagi mau masuk Lebaran dan biasanya harga bahan pangan itu melonjak tinggi. Saya waktu mulai proses ini 18 bulan belum ada Pak Anies dulu. Masih saya Sendiri ya? sama teman Ahok waktu itu. Oh ya. Itu harga cabai masih sekitar angka 50.000. Setelah itu kita lihat harga-harga bahan pokok yang lainnya masih fluktuatif. Dan per hari ini pernah mencapai angka 200.000. Warga mengeluh, UMKM mengeluh, komunitas-komunitas mengeluh. Warga yang ada di garis batas kesejahteraan mengeluh. Karena Pemprov belum bisa menghadirkan solusi untuk harga yang terjangkau, khususnya harga sembako. Sekarang sudah masuk bulan Rajab, bentar lagi Syaban, Ramadan, akan meningkat lagi. Saya ingin meminta wisdom dari Bapak, karena Bapak dulu pernah menjadi Wali kota. Blitar dan sebetulnya Bapak punya kans untuk menjadi gubernur, tapi Bapak menyerahkan kepada Pak Basuki. Terima Luar kasih. biasa Amin, sekali. amin. Oleh karena itu saya minta Bapak bisa, ada kepeannya ya. Oh ya, siap. Mohon Silakan. Bapak bisa memberikan Ya. strateginya. Bisa langsung ditanggapi oleh Pak Jarod. Terima kasih. Satu persoalan yang kemarin itu terjadi adalah melonjaknya harga bawang merah dan cabai. Kami sudah bekerja sama Jawa Tengah untuk bisa mengambil cabai dan bawang merah dengan harga yang memadai. Kemudian kami sudah membangun namanya kontainer pengawet untuk bawang merah dan cabai. Ini bisa bertahan 6 bulan. Dengan cara seperti itu, maka harga bawang dan cabai di Jakarta itu bisa kita stabilisasi. Kemudian kami juga melakukan operasi pasar. Kita punya BUMD, ada food station, kita juga punya Dharma Jaya untuk daging. BUMD kita berusaha untuk menjadi distributor melawan para tengkulak-tengkulak ya, para mafia-mafia daging, beras dan sebagainya. Saya yakin bahwa harga itu bisa kita kendalikan dengan sistem seperti itu, Pak Sandi. Terima kasih. Silakan ditanggapi balik. Terima kasih Pak Jarod. Tapi pada kenyataannya itu adalah janji-janji yang selalu disampaikan oleh Pemprov. Kenapa saya bilang Pemprov harus mengambil sebuah inisiatif? Karena yang merasakan itu adalah warga DKI. Mereka mengeluh terutama UMKM. Penjual nasi uduk begitu harga cabainya meningkat, mereka akan mengeluh. Dan biaya hidup itu semakin meningkat. Harga sembako yang kami pantau sekarang sudah mulai perlahan-lahan naik. Saya bicara kemarin sama teman-teman pengamat ekonomi, dia bilang, Sandi, watch food inflation. Harga inflasi dari bahan makanan. Memang kita yang di kelas menengah ke atas nggak merasakannya. Tapi warga yang ada di menengah ke bawah mengeluh dan sangat-sangat menantikan solusi. Solusi yang Bapak sampaikan tadi kelihatan enak, bagus banget Pak di sininya. Misalnya ya, itu bisa kita jaga. Inilah kita bentuk tim pengendali inflasi daerah, TIPD. Dan ini kita lakukan terus. Yang kemudian ini memang sedang kita bangun. Oh belum jadi? Sedang kita bangun, belum. Ini sedang kita bangun. Oleh sebab itu kemarin saya ke Jawa Tengah untuk berbicara sama Gubernur Jawa Tengah, sama petani Brebes, ini akan kita bangun. Dan kemudian pasar-pasar grosir kita itu sedang kita bangun di Kramat Jati. Ya. Jadi jangan khawatir, kita bangun. Kita berhenti di sana, silakan ditanggapi untuk terakhir kalinya oleh pihak paslon 3. Kuncinya adalah memastikan pasokan dari bahan-bahan makanan yang masuk ke Jakarta. Memastikan pasokan itu kita bisa melakukan kemitraan dan kita harus amankan pasokan itu terutama pada saat-saat kita memasuki hari-hari besar. Kedua, penyederhanaan rantai distribusi yang terlalu tertutup dan tidak berkeadilan. Sehingga UMKM kita dikecilkan oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Itu jawabannya Pak. Mudah-mudahan Anies Sandi bisa menghadirkan harga yang lebih stabil ke depan. Habis waktunya ya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kedua calon wakil gubernur ini. Ini adalah untuk pertama kalinya kita lihat debat langsung antar calon wakil gubernur DKI Jakarta. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Jarod Saiful Hidayat dan Pak Sandiaga Salahuddin Uno.